Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan adab tilawah atau adab membaca Al-Quran. Kemarin sudah sampai ke hadis yang ke-7. Hadis ke-7 wes ya. Tilawah dengan suara keras. Sekarang yang ke-8. Hadis yang ke-8. Tilawah dengan suara pelan. Ya, yang ke-8 tilawah dengan suara pelan. Hadisnya bunyinya An Utsbah bin Amir al-Juhaini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis shadaqah wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis shadaqah. Yang artinya dari Uqbah bin Amir al-Jauhani, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran bagaikan orang yang menampakkan sedekah, dan orang yang memelankan bacaan Al-Quran ibarat orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1136. Hadis ini hadis sahih ya. Abi ulangi lagi. Dari Uqbah bin Amir al-Jauhani, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran bagaikan orang yang menampakkan sedekah, dan orang yang memelankan bacaan Al-Quran ibarat orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1136. Hadis ini sahih ya. Jadi membaca Al-Quran dengan banter itu ya diperbolehkan ya. Itu ibaratnya dia itu seperti orang yang menampakkan sedekah, dan orang yang memelankan bacaan Al-Quran itu juga diperbolehkan, diibaratkan seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Terus hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9, khatam, yaitu khatam maksudnya khatam Al-Quran. Kalau orang itu mengatakan bacanya khatam ya. Khatam dalam sebulan atau 10 hari atau 1 Jumat. Di sini ditulis sepekan. Hasilnya 1 Jumat, yaitu 7 hari. Ya, jadi poin di sini bab yang ke-9 yaitu mengkhatamkan dalam sebulan atau 10 hari atau 1 Jumat, yaitu 7 hari. Hadisnya
An Abdullah bin Amr qala jama'tul Qur'ani faqara'atuhu kullahu fi lailatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ahsya ayatula alaikan zamanu wa anta malun faqra'uhu fi syahr. Faqultu da'ni astamti min quwwati wa sababi. Qala faqra'hu fi asratin. Qultu da'ni astamti min quwwati wa sababi. Qala faqra'ahu fi sab'i. Qultu da'ni astamti min quwwati wa sababi fa'aba. Yang artinya dari Abdullah bin Amru berkata, aku mengumpulkan Al-Quran dan membaca semuanya dalam semalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aku khawatir terlalu lama hingga engkau menjadi bosan. Bacalah dalam 1 bulan. Aku menjawab, biarkanlah aku enjoy dengan kemampuan dan masa mudaku. Beliau bersabda, bacalah dalam 10 hari. Aku menjawab, biarkanlah aku enjoy dengan kemampuan dan masa mudaku. Beliau bersabda, bacalah dalam 7 hari. Ya, bacalah dalam 7 hari. Aku menjawab, biarkanlah aku enjoy dengan kemampuan dan masa mudaku. Namun beliau tidak setuju. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1336. Hadis ini sahih li ghairihi, ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tentang membaca Al-Quran itu kalau bisa 1 bulan atau 10 hari atau 7 hari bisa menghatamkan Al-Quran, ya. Ini dalam hadis ini. Terus kita lanjutkan hadis yang ke-10, tilawah di masjid, ya. Membaca Al-Quran di masjid lagi piye, ya, membaca Al-Quran di masjid. Di dalam hadis An Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u qira'ah rajulin fil masjidi faqala rahimahullahu laqad azuk laqad azuqarani ayatan kuntu unsituha, ya, yang artinya dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan seorang laki-laki di masjid. Maka beliau pun bersabda, semoga Allah memberinya rahmat. Dia telah mengingatkanku akan suatu ayat yang aku telah dilupakan daripadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1312, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sahabat di zaman Rasulullah SAW, sahabat itu ada yang membaca Al-Quran di masjid, ya, sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimahullah, ya, semoga Allah merahmati dia, ya, sungguh dia itu telah azkuroni, telah mengingatkan aku ayat yang aku tuh unsituha, yang aku itu lupa, ya. Jadi kita itu nek maca Al-Qur'an di masjid atau di rumah ngrungokne ngono kuwi kadang sing wis gane apal, ya, nusa yang misalnya dia hafal, ya, hafal di apa jenenge
sudah hafalan, kadang-kadang lupa. Itu kadang-kadang ada yang membaca Al-Qur'an itu kadang-kadang akhirnya apa? Dia teringat lagi. Seperti dicontohkan di ayat ini ya, Rasulullah ada sahabat yang membaca Al-Qur'an di masjid ya, sehingga Rasulullah SAW bersabda rahimahullah ya, semoga Allah merahmati dia. Sungguh dia itu telah mengingatkan aku akan ayat yang aku itu lupa pada ayat itu ya. Jadi ini menunjukkan tilawah atau membaca Al-Qur'an di masjid itu diperbolehkan ya. Intinya sahabat itu ada yang membaca Al-Qur'an di masjid. Terus yang selanjutnya yang ke-11. Yang ke-11 ada 2 hadis ini. Ya. Yaitu tilawah di rumah, membaca Al-Qur'an di rumah. Di dalam hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum muqabiran inna syaitana yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang arti hadisnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 1300. Jadi ini Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum muqabira. Ya, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Jadi jangan sampai dijadikan rumah-rumah kalian itu maqabira, yaitu sebagai kuburan. Ya. Yang di situ enggak dibacakan Al-Qur'an. Ya. Terus Rasulullah menerangkan selanjutnya, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Wah, ini kalau bisa kita tuh setiap hari itu aja sampai meninggalkan surat Al-Baqarah dibaca di rumah ya, meskipun berapa ayat kursi atau ayat-ayat yang lainnya, atau bahkan kalau bisa satu surat Al-Baqarah setiap hari itu Masya Allah ya, setan itu akan lari dari rumah-rumah yang di situ dibacakan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Terus hadis yang kedua, an Abi Musa anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala masalul baitil lati yudkarullaha fihi wal baitil ladzi la yuzkarallahu fihi masalul hayyi wal mayyiti. Ya, yang artinya dari Abu Musa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan rumah yang di dalamnya selalu disebut nama Allah Ta'ala dengan rumah yang di dalamnya tidak pernah disebut nama Allah adalah sebagaimana orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Muslim nomor 1299. Jadi ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita permisalan masalul bait ya, permisalan rumah yang yuzkarullah, yudkarullah, rumah yang disebut
atau rumah yang digunakan untuk zikir kepada Allah fihi di dalamnya, wal baiti dan rumah yang la yuzkarullah, ya, rumah yang tidak digunakan untuk zikir kepada Allah di dalamnya, di dalam rumah itu Rasulullah menerangkan masalul hayyi, seperti orang yang hidup, wal mayyit dan orang yang mati. Masya Allah. Jadi rumah itu jelas berbeda. Rumah yang di situ digunakan untuk berzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak pernah digunakan untuk zikir kepada Allah. Dan keterangan yang lainnya bahwasanya zikir itu yang paling bagus yaitu membaca Al-Quran. Tingkatan yang tertinggi zikir itu adalah baca Al-Quran. Zikir yang lainnya ya zikir pagi dan sore, ya, zikir dengan membaca kalimat thayyibah, kalimat tasbih, tahlil, tahmid atau yang lainnya, ya. Maka gunakan rumah-rumah kalian, ya, itu untuk berzikir kepada Allah. Jadi pada dua hadis di atas tadi anjuran untuk membaca Al-Quran itu di rumah. Jadi rumah-rumah kalian itu gunakan untuk membaca Al-Quran, ya. Jangan sampai rumah itu seperti kuburan, ya. Kuburan itu enggak ada yang baca Al-Quran, enggak ada yang digunakan untuk zikir di kuburan, ya. Sekarang yang ke-12, tilawah malam hari, ya, membaca Al-Quran pada waktu malam hari. An Abi Musa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu aswata ruf qatil asy'ariyina bil Qur'ani hina yadkhuluna bil laili wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'ani bil laili wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahari wa minhum hakimun idza laqiyal khayla au qala adwa qala lahum inna ashabi ya'murunakum an tangduruhum, yang artinya dari Abu Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mendengar suara kelembutan orang-orang Asy'ari dengan bacaan Al-Qur'annya ketika mereka memasuki malam hari, dan aku mengetahui rumah-rumah mereka karena kemerduan suara mereka dengan Al-Qur'an di malam hari. Sekalipun aku tidak pernah melihat rumah-rumah mereka ketika siang. Di antara mereka ada seorang yang bijaksana. Jika ia menemui kuda perang atau musuh, dia katakan kepada mereka, sahabat-sahabatku menyuruh kalian agar kalian menunggu mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3906, ya. Di sini ada keterangan menunggu dalam CD ensiklopedi 9 Imam diterjemahkan melihat mereka. Ini salah, lihat Fathul Bari nomor 7 487 Sarhun Nawawi juz 8 halaman 269 dan lain-lain. Itu di situ diartikan melihat mereka, tapi itu salah. Jadi maksudnya menyuruh kalian agar kalian menunggu mereka. Maksudnya yang ketiga keterangan nomor 3 itu maksudnya dia sangat pemberani, tidak lari jika berjumpa dengan musuh, ya. Jadi di sini tentang
tilawah malam hari. Jadi ini Rasulullah SAW menjelaskan atau menerangkan kepada kita. Jadi sungguh aku itu mendengar suara kelembutan orang-orang Asy'ari dengan membaca Al-Quran ketika mereka memasuki malam hari. Jadi kadang-kadang Rasulullah SAW kan bengi itu ya melaku-melaku di perkampungannya, ya di rumah sekitar rumah-rumahnya para sahabat, dan para sahabat itu di waktu malam itu membaca Al-Quran, ya. Jadi ini menunjukkan malam hari itu ya gunakan untuk membaca Al-Quran. Mulai tadi membaca Al-Quran di mana tadi? Di masjid, terus membaca Al-Quran di rumah, terus membaca Al-Quran di malam hari, ya. Pada hadis yang ke-12 ini tilawah malam hari, yaitu membaca Al-Quran pada waktu malam hari. Terus yang ke-13 sampai 13 saja. Tilawah ba'da subuh lah. Ya, perhatikan. Jadi ini membaca Al-Quran ba'da subuh. An Abi Dar qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya aba Darin, la antak luwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min ang tusalli mi'ata rak'atin wala antak luwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aulam yu'mal khairul laka min ang tusalli alfa rak'atin. Yang artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Dan engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu, kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan, adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sebanyak 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 215 dan didhoefkan oleh Al-Albani, ya. Jadi hadis ini didhoefkan oleh Al-Albani. Ada keterangan di nomor 4. Ini saya bacakan dulu keterangannya. Mutolaf fi itu diperselisihkan. Matannya Hasan Linggoiri menurut Jawamiul Kalim. Isnadnya Hasan menurut Al-Mudhiri Tahrid Kanzil Ummal nomor berapa ini? 28.762 oleh Bakri Hayani. Sanadnya dhaif karena Ali bin Zaid dari Abdullah bin Ziyad dhaif, namun memiliki syahid dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dinilai gharib oleh Tirmidzi, juga dari hadis Abu Umamah yang dinilai hasan gharib oleh Tirmidzi. Misbahuz Zujajah 1 juz 1 halaman 30 didhoefkan Al-Albani dalam Dhaiful Jami' nomor 6373, ya. Jadi kembali pada hadisnya tadi. Ini ada 2 hadis, ya. Tilawah ba'da subuh
Ya, ini intinya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dar, ya, engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Dan engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sebanyak 1000 rakaat. Kita lihat hadis yang kedua, yaitu pada bab tilawah membaca Al-Quran ba'da subuh. Yang kedua, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqauda ma'a qaumi yazkurunallaha ta'ala min sholatil ghodati hatta tatlu asyamsu ahabun ilayya min an a'tiqa arba'atun min walidi Ismaila wala an aqauda ma'a qaumi ya zukhraнаllaha min sholatil asyri ila an ta'ruba syamsa ahabun ilayya man an a'tiqa arba'atun. Yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari sholat subuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 anak Ismail. Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari sholat asar hingga matahari tenggelam adalah lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 orang budak. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3182. Hadis ini hadis sahih, ya. Jadi ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, ya, bahwasanya Rasulullah mengatakan aku itu duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah. Jadi duduk itu maksudnya berzikir kepada Allah. Ada yang mengatakan berzikir pada Allah dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Jadi duduk-duduk di situ antara subuh hingga terbit matahari itu Rasulullah SAW lebih suka, lebih senang daripada membebaskan 4 anak Ismail. Ya, anak Ismail ini Bani Israel itu, ya. Ya, membebaskan di sini walidihi Ismail, dari anaknya Ismail, ya. Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran atau zikir-zikir yang lainnya, ya, dari waktu sholat asar hingga matahari tenggelam itu aku lebih sukai, ya, daripada membebaskan 4 orang budak. Jadi ini menunjukkan ada keutamaan-keutamaan tersendiri apabila kita membaca Al-Quran ba'da subuh atau di sini tadi ba'da asar sampai menjelang maghrib, menjelang tenggelamnya matahari, ya. Jadi ini mari kita berusaha mengamalkan bahwasanya silahkan membaca Al-Quran di waktu malam, pada subuh atau pada asar, di rumah atau di masjid, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu mari kita amalkan. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan mari kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini aja yang kita bacakan sampai hadis yang ke-13 ya, tentang tilawah ba'da subuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mari kita amalkan
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.